Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nada Rifatul Yusra, mahasiswa program studi administrasi perkantoran semester 5B NIM 3220040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi seorang frontliner, kriteria yang harus dikuasai oleh seorang frontliner, kendala yang sering dihadapi oleh seorang frontliner, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Langsung saja pada tugas dan fungsi frontliner ya. Untuk tugas dan fungsi seorang frontliner yang paling utama yakni menyambut pelanggan ketika pelanggan tersebut memasuki sebuah toko, perusahaan, atau kantor. Yang selanjutnya ada menjawab pertanyaan dari pelanggan. Tak jarang jika pelanggan mengalami sebuah problem dan pelanggan tersebut menanyakan kepada frontliner, maka tugas dan fungsi seorang frontliner ini yakni menjawab pertanyaan dari pelanggan tersebut. Lalu kriteria apa sih yang harus dimiliki oleh seorang frontliner? Yang paling utama yang dimiliki oleh seorang frontliner ini yakni melek teknologi ya. Ayo, siapa dari teman-teman yang belum menguasai teknologi nih? Kita sama-sama belajar ya. Yang pertama yakni melek teknologi. Di era digital ini, khususnya seorang frontliner harus bisa menguasai teknologi yang diterapkan dari sebuah perusahaan. Tak jarang juga perusahaan tersebut menawarkan layanan informasi kepada nasabahnya, maka disinilah frontliner dituntut untuk menguasai teknologi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Jika seorang frontliner tidak menguasai teknologi tersebut, maka bagaimana cara melayani nasabahnya, ya kan? Lalu selanjutnya ada mengetahui isu terkini. Tidak tentang harus mengetahui produk knowledge saja, frontliner juga harus mengetahui isu terkini. Entah itu tentang kebijakan pemerintah yang menyangkut tentang perbankan, tentang kejahatan cyber kan sekarang itu banyak banget ya teman-teman ya. Atau masih banyak lagi, frontliner harus mengetahui isu-isu terkini tersebut. Lalu kendala yang sering dihadapi oleh seorang frontliner itu apa sih? Tak jarang nih, jadi teman-teman yang bekerja sebagai seorang frontliner pasti menghadapi kendala ini, menghadapi pelanggan yang marah-marah. Pernah nggak? Pernah dong pastinya ya. Nah, disinilah kendala dari seorang frontliner itu harus bisa mengontrol emosi, menguasai emosi yang dihadapi oleh seorang pelanggan tersebut. Eh, Seberapa tinggi nada bicara dari seorang pelanggan tersebut, seberapa marah-marahnya seorang frontliner itu tidak mempunyai lisensi untuk menanggapi pelanggan tersebut dengan perkataan yang kasar juga. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus bisa menguasai, harus bisa mengontrol emosi kita walaupun mood kita dalam keadaan yang tidak bagus, dalam keadaan yang tidak baik seperti itu. Lalu gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini salah satu kriteria yang harus dimiliki, skill yang harus dimiliki oleh seorang frontliner yakni mengatasi pelanggan yang sedang marah-marah tersebut dengan kemampuan dan pengetahuan yang sudah kita miliki pastinya ya. Nah, disinilah seorang frontliner ini harus mempunyai pengetahuan soft skill mengenai bagaimana kita harus bisa mengatur emosi, mengatur emosi kita untuk menghadapi pelanggan yang marah-marah tersebut ya pastinya ya. Namun, jika seorang pelanggan tersebut sudah melakukan tindak kekerasan ya, tak jarang nih, pastinya ada ya, namun tidak banyak, tapi beberapa. Pastinya ada pelanggan yang kadang melakukan tindak kekerasan atau bahkan sampai ke pelecehan. Boleh seorang frontliner ini meminta bantuan kepada sesama tim frontliner atau rekan kerja yang jabatannya lebih tinggi untuk membantu menyelesaikan problem tersebut. Boleh banget ya. Oke, tadi sudah disebutkan tentang tugas, fungsi seorang frontliner, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang frontliner, sampai kendala yang dihadapi oleh seorang frontliner dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini saya akan praktekkan sedikit ya, sebentar aja, gimana sih tugasnya dari seorang frontliner itu sebentar. Ya, di sini saya akan mempraktekkan sebagai customer service ya di toko Gemintang ya, bahwasannya pelanggan ini akan mengambil pesanan di toko tersebut melalui telepon. Ya, selamat siang Ibu, dengan customer service toko Gemintang. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, ya benar sekali Ibu. Silakan Ibu bisa ambil nanti siang jam 2 ya Bu ya, bisa banget. Langsung saja ke toko Gemintang ya. Untuk lokasinya ada di Jalan Veteran nomor 9 ya Bu ya, di Pekalongan Utara.
Oh iya, bisa banget. Nanti saya kirimkan lokasinya aja ya. Nanti saya WhatsApp kembali ya ke nomor ini, ke nomor Ibu ya, bener ya ini ya? Oke, Ibu, siap. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu dan selamat beraktivitas kembali. Seperti itulah cara mengatasi pelanggan. Itu jika pelanggannya enak ya. Oke, karena simulasinya sudah selesai, maka presentasinya juga selesai juga, teman-teman. Saya Nada Rifatul Yusrah, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.